Remote working. Ya, sepertinya saya pernah mention hal ini ya di video saya sebelumnya. Nah, keuntungan dari pekerjaan ini adalah kalian bisa melakukan pekerjaan di mana saja. Misalkan kalian sedang di kafe, atau mungkin sedang liburan di luar negeri, di Bali, di Jepang, atau mungkin tempat lain yang kalian inginkan. Kalian tinggal buka laptop kalian saja, dan kalian tinggal lakukan pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Nah, tapi ada satu hal yang saya sangat tidak sukai ketika bekerja dari remote working ya, terutama menggunakan laptop, yaitu saya sangat tidak suka memakai touchpad. Nah, berarti tinggal pasang mouse saja kan, selesai? Tidak juga. Kira-kira ada nggak ya mouse yang wireless, ukurannya kecil, bobotnya ringan, punya koneksi dongle dan Bluetooth, bisa pakai baterai A3 dan A2, presisi, jitu, responsnya cepat, dan punya software yang sangat solid. Wah, kedengarannya saya terlalu maruk ya, saya banyak pengennya, tapi ternyata Razer punya sebuah solusi. Perkenalkan, ini adalah Razer Orochi Vito White Edition. Halo minasan, kembali lagi dengan saya Raka di channel Wibu Taktis, dan kali ini saya baru saja membeli Razer Orochi V2, sebuah mouse gaming yang mungil dan portable dengan kapabilitas yang tidak main-main. Oke, rasanya untuk box biasa saja ya, mirip dengan Razer Dead Eder Essential yang pernah saya ulas. Di bagian depan terdapat gambar dari mouse tersebut. Sebelah kiri terdapat informasi terkait teknologi hyperspeed, ketahanan baterai, spek, dan paket penjualan. Paket pembelian dari mouse ini terdiri dari unit, dongle, manual, dan baterai A2. Lalu di bagian belakang terdapat gambar lebih detail dari mouse dan fitur-fiturnya. Dan terakhir di sebelah kanan terdapat tulisan Razer, dan kemasan ini terbuat dari bahan ramah lingkungan. Go green with Razer. Hehe, Razer bisa aja nih. Kita akan masuk ke speknya dulu nih. Mouse ini menggunakan sensor optical 5G milik Razer. Mouse ini punya DPI maksimal sampai 18.000 dpi, max speed sebesar 450 IPS, dan max acceleration sebanyak 40G. Lalu, berkat teknologi hyperspeed, mouse ini dapat memberikan performa kelas dunia tanpa khawatir dengan konsumsi baterai. Razer mengklaim mouse ini dapat bertahan hingga up to 950 jam dengan kondisi tertentu. Lalu, untuk switchnya, Razer lebih memilih menggunakan mechanical switch versi 2 dibandingkan optical switch seperti mouse kelas atas milik Razer yang lain. Jika mouse ini menggunakan optical switch, maka konsumsi baterai akan terpengaruh dan ketahanannya mungkin akan berkurang. Lalu, jumlah tombol pada mouse ini juga terbilang standar, ada klik kiri, klik kanan, scroll, set button dua buah sebelah kiri, dan middle button yang secara default akan mengubah tingkat DPI dari mouse ini. Bicara soal bodi, mouse ini tergolong mungil dan kompak. Ukurannya ya 11-12 dengan Logitech G304, tapi agak sedikit lebih pendek dan agak lebih tinggi. Kalau dilihat sekilas, mouse ini terlihat seperti mouse ambidex, tapi kalau lebih cermat lagi, ternyata mouse ini lebih ditujukan untuk pengguna tangan kanan, karena tombol set buttonnya hanya ada sebelah kiri dan juga ada lekukan samar di bagian kirinya. Razer bilang mouse ini dapat dipakai untuk semua tipe grip, dan memang benar, bisa. Tapi kalian harus cek dulu nih, berapa ukuran tangan kalian. Kalau untuk tangan saya sih kan besar ya, ini mouse saya kecil, saya lebih prefer menggunakan claw grip. Lalu kualitas bahan plastik dari mouse ini sangat nyaman. Kalau kita sentuh, rupanya ada sedikit tekstur di bagian bodinya yang membuat grip kita lebih pakem dan lebih confident. Lalu di bagian atas mouse ini dapat kita lepas untuk mengakses kompartemen baterai. Bukanya juga sangat mudah karena kita pakai sistem magnet. Di sini kita bisa memilih untuk memakai baterai A3 atau A2, tapi hanya bisa dipakai salah satu ya.
Selain itu, terdapat juga kompartemen untuk menaruh dongle wirelessnya agar tidak mudah hilang. Bisa kita lihat, Razer sangat serius dengan usaha meminimalisir bobot dari mouse ini. Bagian scroll wheel ini berongga sehingga dapat memangkas sedikit dari bobot mouse ini. Untuk bobotnya sendiri, mouse ini memiliki berat 57,2 gram tanpa baterai dan 80,4 gram dengan baterai A2 bawaan. Glide pada mouse ini berbahan PTFE sehingga gerakannya sangat mulus. Di dekat sensor juga terdapat saklar untuk mematikan mouse ini dan mengubah mode konektivitas ke mode Bluetooth atau dongle 2,4 GHz. Untuk bodinya, rupanya ada fitur di mana kita bisa mengkustomisasi cover dari mouse ini di website resmi Razer. Pilihannya sangat banyak dan kalian juga bisa membuat desain sendiri. Oke, untuk softwarenya nggak usah tanya lagi, software gaming Razer sudah pasti top Marco top. Di sini kita bisa mengubah perintah untuk tombolnya, tingkat sensitivitas, polling rate, dan bahkan kalibrasi permukaan mousepad. Karena ini adalah mouse wireless, terdapat pengaturan power, pairing, dan juga indikator baterai di bagian pojok kanan atas. Oke, kita sekarang akan melihat performa dari mouse mungil ini. Oke, Nice. gue bilang di perkenalan terakhir. Oke, gue liat dong. Bronze di mana? Tadi ada botak. Kameranya nih aja. Oh, ini nih. Kameranya roaming lantai satu. Saya belakang. Betul tuh. Nice. Kanan aja, kanan aja. Oh, sos. Mira, kamera kanan lu. Aduh, sorry. Ngapain aja lo tempat. Baik. Nice. Oke. Terus. Apa bentuk? Gimana mati? Terakhir moden. Coba bisa dipancing. Bos, hampir. Gila. Gila. Saya hanya bisa bilang satu kata untuk mouse ini, ngawur. Saya mulai ragu dengan Razer nih. Pilihan namanya kayaknya kurang tepat. Orochi kan ular, tapi waktu saya pakai, glide-nya super mulus dan licin seperti belut, tapi masih sangat presisi. Flick terasa sangat mantap, percaya diri, dan tidak ada keraguan sekalipun atau kekhawatiran akan cedera pergelangan tangan. Dan bobotnya yang ringan membuat effort saya saat gaming jauh lebih ringan dan bisa main lebih lama dengan nyaman tanpa cedera. Lalu, karena wireless, jelas tidak ada yang membatasi saya untuk melakukan gerakan-gerakan yang cukup liar. Tidak ada delay sama sekali, semuanya sangat cepat dan presisi. Terakhir, ukurannya sangat mungil, sangat memungkinkan untuk dibawa traveling atau digunakan di permukaan yang sempit. Salah satu kendala dari mouse ini paling hanya agak sulit tracking target ya dan micro shooting karena ukuran tangan saya yang jauh lebih besar daripada mouse-nya. Kelebihan dari mouse ini sangat banyak, tapi tentu mouse ini tidaklah sempurna karena sempurna itu lagu dari Andra and the Backbone. Kalau kita lihat ke dalam mouse ini, kita bisa memilih tipe baterai yang kita inginkan. Tapi, jika kalian memilih baterai A3, maka mouse ini tidak akan memiliki ketahanan baterai sebaik baterai A2. Tidak hanya itu, karena posisi baterai A3 ini agak menjorok ke belakang, maka distribusi berat akan condong ke arah belakang. Lalu, tipe baterai juga berpengaruh pada bobot dan ketahanannya juga. Seingat saya, kalian bisa memakai baterai lithium agar bisa memangkas bobot baterai dan juga menambah ketahanan dari baterainya. Lalu, karena mouse ini menggunakan sistem baterai yang tidak ditanam, kalian harus siap-siap nih untuk reload baterai baru karena mouse ini tidak bisa dicas sambil dipakai. Mouse ini dapat kalian dapatkan di sekitar harga 1,1 atau 1,2 juta rupiah.
Awalnya saya agak ragu dengan mouse ini karena saya lihat mouse ini mirip sekali dengan mouse kantoran yang saya biasa pakai. Tapi rupanya mouse ini dapat jauh melebihi ekspektasi saya. So far, ini akan menjadi mouse favorit saya dan daily driver untuk saya di rumah dan traveling untuk sementara waktu ini. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di like, subscribe, dan bagikan lalu beritahu teman-teman kalian bahwa Wibu di sini memiliki konten yang sangat menarik. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Ja, mata nih.